Mari kita sama-sama akan buka di dalam Injil Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20, iman yang kecil menghasilkan perkara yang luar biasa. Dipersilakan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini pernah menjadi satu kisah yang luar biasa. Ya, tepatnya di Gunung Mokatam. Itu ada di Mesir. Kalau Bapak Ibu Saudara ke sana, itu lokasinya dekat dengan gereja sampah. Maksud daripada gereja sampah itu karena di tempat sana itu tempat ini untuk nimbun rongsoan, ya. Jadi barang-barang rombengan itu banyak di sana, ya. Nah, kisahnya ini begini, pada abad 10 Masehi, jadi kurang lebih 1000 tahun sesudah kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ketika Mesir berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Fatimiyah, ya, yang menyebarkan agama Islam, maka di Alexandria di Mesir pada waktu itu, di Alexandria masih beragama Kristen Koptik, ya, dan yang memimpin itu adalah patriark yang setingkat atau sejajar dengan Paus di Vatikan, itu bernama Abram. Singkat cerita, ketika khalifah ini hendak menguasai Mesir, menguasai dalam arti membawa orang-orang Mesir untuk berpindah di dalam keyakinan, khalifah ini mengambil daripada ayat Matius 17 ayat yang ke-20 tadi. Mereka ingin membuktikan, ingin minta bukti, apakah benar bahwa dengan iman gunung itu bisa berpindah, ya. Dan tantangan ini oleh khalifah disampaikan kepada pimpinan gereja Koptik, yaitu Abram tadi. Saudara, di sana diberikan satu ultimatum. Yang pertama, jika mereka orang-orang Koptik tidak berani menunjukkan iman mereka sesuai dengan Matius 17 atau ayat 20, mereka akan disuruh pindah keyakinan. Lalu yang kedua, pilihan yang kedua, kalau mereka tidak berani, mereka disuruh pindah tempat, tidak di Mesir, diusir. Lalu kemudian yang ketiga, kalau mereka masih menolak, ya, tidak bisa membuktikan dan menolak, maka mereka akan diperangi oleh khalifah. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini pimpinan patriark ini, Abram bin Sara tadi, dia berdoa, ya. Akhirnya dalam doanya dia mendapatkan penampakan untuk menemui seseorang yang bernama Simon di dekat jembatan begitu, di tempat itu. Dan yang unik, Simon ini dia termasuk golongan orang suci, orang kudus. Dia matanya buta satu. Jadi karena dia merasa orang yang berdosa, sehingga dia, kalau boleh saya katakan, orangnya selibat, ya. Jadi dia tidak makan daging dan sebagainya, dan dia hanya fokus memberikan diri untuk Tuhan, ya. Dan akhirnya Simon ini meminta kepada semua orang-orang Kristen yang ada untuk berdoa, berpuasa selama 3 hari, ya.
Lalu kemudian setelah 3 hari khalifah dipanggil bersama dengan jemaat dipanggil. Lalu mulailah sebelum mereka berdoa untuk memindahkan gunung. Jadi peristiwa ini nyata, benar-benar ada ya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau tidak salah khalifahnya ini dulu yang mendirikan cikal bakal Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Alumnusnya Ustadz Abu Somad ya. Itu memang termasuk satu universitas yang paling tua, cukup tua di dunia, dan di Indonesia banyak lulusan dari sana. Nah, sebelum memulai mereka mengadakan perjamuan kudus, sakramen kudus ya. Lalu kemudian mereka berdoa. Yang menarik, doa yang mereka katakan itu seperti ini. Ini mungkin bahasa Mesir ya. Keri eleison, Keri eleison, Keri eleison, Keri eleison. Itu 400 kali. Artinya doa itu, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Keri eleison, Keri eleison. 100 kali menghadap utara, 100 kali menghadap ke barat, 100 kali menghadap selatan, 100 kali menghadap ke timur. Lalu kemudian mereka semua diam. Tiba-tiba dalam kisah itu dituliskan terjadi satu goncangan yang luar biasa. Dan Bukit Mukatam itu tiba-tiba naik dan berlahan pindah. Khalifah ketika menyaksikan itu, dia melepaskan agamanya yang lama. Lalu kemudian dia diganti nama menjadi Stefanus dan melayani di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya begitu digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan hal ini di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi di dunia saat ini. Tuhan mau agar dalam kehidupan orang percaya itu imannya tidak goyah ya. Orang percaya terus meyakini bahwa Yesus hidup. Orang percaya terus meyakini bahwa Yesus mampu, bahwa Yesus bisa. Ya, saya juga sedang mempersiapkan pengajar saya teologi kontemporer. Ya, satu teologi yang mulai diperkenalkan pada abad yang ke-19. Intinya, secara garis besar, teologi kontemporer ini merendahkan dari sisi keberadaan Tuhan Yesus itu sebagai Allah ya, dengan berbagai dalil, dengan berbagai argumen, kalau boleh disimpulkan tidak mempercayai keilahian 100% daripada Yesus. Memang mempercayai Yesus sebagai manusia 100% itu mudah, tetapi mempercayai Yesus sebagai Allah 100% itu bukan hal yang mudah ya. Dan itu benar-benar hari-hari ini menjadi sebuah problem. Ada banyak gereja, ada banyak hamba Tuhan, mereka mulai kehilangan iman, mereka mulai kehilangan pengharapan. Imannya tidak lagi kepada Tuhan, pengharapannya tidak lagi kepada Tuhan, maaf. Imannya kepada seseorang, imannya kepada pengusaha, imannya kepada orang-orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Ya, hati-hati, tanpa kita sadari, hari-hari ini ada banyak orang percaya, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak gereja Tuhan, imannya terbeli dengan kekhawatiran, terbeli dengan ketakutan, terbeli dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan itu menjadi satu hal yang sangat membahayakan sekali ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang sudah dibacakan tadi dan dari apa yang saya telah sampaikan mengenai kesaksian Bukit Mukatam yang pindah 3 kilo, maka kita menyadari bahwa sampai dengan hari ini Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan ada satu hal yang menarik ketika belajar dari Bukit Mukatam itu, bagaimana Abraham sebagai patriark dari gereja Koptik Mesir justru oleh Tuhan diperintahkan untuk menemui Simon, seorang yang buta, tetapi seorang yang boleh saya katakan secara manusiawi tidak dilihat
secara manusiawi tidak diperhatikan, tetapi dia boleh menjadi saluran berkat kuasa Tuhan yang luar biasa. Artinya secara manusiawi Simon ini orang kecil, orang yang tidak berpengaruh, orang yang tidak punya kuasa apa-apa, tetapi dia juga dijuluki sebagai seorang santo, yang orang suci begitu menurut pengakuan iman Katolik begitu. Tetapi dia mempunyai iman yang luar biasa. Orang yang kecil, orang yang sederhana, ketika dia mempunyai iman, maka dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Nah, kita mau coba merenungkan di dalam kisah firman Tuhan, bagaimana ada beberapa contoh yang menyatakan perkara yang besar yang Tuhan bisa lakukan dengan memakai mereka yang tanda kutip dikatakan kecil. Yang pertama, kita mau mencoba mengingat apa yang dialami oleh Yusuf. Ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf ketika menjadi orang yang kedua di Mesir itu tidak ada koneksi. Yusuf ketika menjadi orang kedua dengan Mesir, dia tidak mengangkat senjata. Yusuf ketika menjadi orang kedua di Mesir, dia tidak menggunakan kekayaan. Unik memang, ketika Yusuf dipanggil oleh Firaun, dia sebagai status seorang tahanan. Istilahnya sekarang kalau orang sudah terlibat dengan perkara-perkara kriminal begitu, seringkali disebut sebagai sampah masyarakat. Jelas di hadapan manusia keberadaan daripada Yusuf itu bukan apa-apa. Apalagi di Mesir yang beda suku, ras, agama, beda banget dengan Yusuf yang orang Ibrani. Ya, meskipun waktu itu kata Ibrani belum ada, tetapi dari orang suku yang jauh dari orang-orang Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara coba perhatikan apa yang Tuhan pakai untuk mengangkat Yusuf. Ternyata Tuhan memakai Yusuf, Tuhan angkat Yusuf itu melalui mimpi. Ya. Mimpi yang sebagian orang tidak terlalu diperhatikan, mimpi yang sebagian orang pernah mengalaminya, tetapi itu dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat di dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana ketika Firaun bermimpi ada 7 tahun lembu yang gemuk, 7 lembu yang gemuk, lalu kemudian memakan 7 lembu yang kurus, ya. Lalu gandum yang gemuk, gandum yang subur dimakan oleh gandum yang kurus. Dan ketika Firaun tanya kepada semua orang yang ada di Mesir, adakah kamu yang bisa menafsirkan arti mimpi ini apa? Karena bagi Firaun mimpi yang berulang-ulang itu mempunyai makna yang luar biasa. Barulah Yusuf diingat oleh pejabat minuman, ya, yang tidak dihukum pada saat dia dipenjara bersama Yusuf dengan pejabat makanan. Tapi pejabat minuman ini lolos dan dia ingat bahwa dia bebas oleh karena mimpinya Yusuf. Dan akhirnya Yusuf dipanggil dan akhirnya Yusuf menjelaskan dengan pimpinan Tuhan. Firaun mengatakan, apakah ada orang yang memiliki hikmat Allah di dalam hidupnya seperti Yusuf? Tidak ada seorang pun yang mampu menjawab. Dan Yusuf memberikan penjelasan dan akhirnya melalui mimpi Tuhan angkat. Hal yang kecil, mimpi, bisa Tuhan pakai untuk mengangkat dalam kehidupan Yusuf. Lalu yang berikut, saudara, kisah Ishak yang ada di Gerar. Menarik bahwa kisah di Ishak di Gerar itu, kalau boleh saya katakan, terjadi sebuah kesukaran yang luar biasa. Panas yang berkepanjangan sehingga tidak ada orang yang bisa menanam.
Tetapi di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, Tuhan mau pakai Ishak untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah bangsa Gerar, bangsa Filistin pada waktu itu. Singkat cerita, firman Tuhan menuliskan ketika ada kemarau yang panjang, Ishak hendak pergi ke Mesir. Tetapi oleh malaikat Tuhan dibilang, kamu pergi ke Gerar dan aku akan memberkatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari kisah ini, akhir daripada kisah ini, oleh karena Tuhan memberkati Ishak menjadi lebih kaya daripada orang-orang yang ada di Gerar. Ya, karena setelah Ishak memanen gandumnya dan menjualnya, saya yakin orang-orang di Gerar bilang, kami tahu bahwa Allahmu menyertaimu dan kamu sekarang menjadi lebih kaya daripada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberanian daripada Ishak untuk mempercayai Tuhan di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, menjadikan dirinya diangkat oleh Tuhan, membuat Ishak lebih kaya, membuat Ishak lebih diberkati. Kadang ada orang menghindari masalah, kadang ada orang berusaha menghindari persoalan, tetapi justru Ishak Tuhan izinkan, dan Ishak dengan kerelaan ya masuk di dalam situasi kondisi kering di Gerar pada saat Ishak menabur. Kondisi kering di Gerar pada saat benih yang ditabur Ishak tumbuh. Kondisi kering di Gerar ketika yang ditabur dan tumbuh itu dan mengeluarkan buli-buli. Kondisi kering di Gerar, Ishak menuai 100 kali lipat. Panen Ishak 100 kali lipat tidak berarti ketika Ishak memanen di Gerar pada saat ada musim hujan, pada saat ada air, karena panen Ishak sama dengan panen orang-orang di Gerar. Tetapi panen Ishak menjadi berarti, panen Ishak menjadi luar biasa. Karena itu terjadi di Gerar yang kering, terjadi di Gerar yang panas, terjadi ketika semua petani yang ada di Gerar mereka tidak mencangkul. Ini uniknya saudara, kita mempunyai Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi justru kesulitan dan kesukaran itu mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika dalam kesulitan dan kesukaran kita jangan lari kemana, tapi biarlah kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya janjinya Tuhan itu memberkati dalam kehidupan kita. Kita diberkati oleh karena itu sudah ada di dalam janjinya Tuhan. Kita diberkati karena itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Dan kita tahu firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan sesuai dengan firman itu. Jadi ketika dalam kesulitan dan kesukaran kita tetap beriman kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu yang akan turun memberkati dalam hidup kita. Jangan takut, jangan goyah dengan masalah, dengan persoalan. Jangan takut, jangan goyah ketika saudara divonis menderita sakit. Saudara bisa lihat kondisi saya hari ini dengan kondisi saya ketika tahun 2012 bulan Desember, saya kena serangan jantung, saya kena stroke. Ya, saya boleh katakan Tuhan izinkan saya boleh menjadi saksi hidup. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya boleh menjadi saksi nyata bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Dokter sampai hari ini surat itu masih saya simpan dan saya jadikan kesaksian ketika ada beberapa orang yang menurut saya dia perlu dikuatkan imannya. Jelas di sana ditulis jantung sebelah kiri saya itu tinggal 22%. Ya, yang artinya tidak ada 50%, yang artinya itu sangat lemah, sangat buruk, sangat jelek. Dan dokter pun mengatakan
dengan kondisi seperti itu sewaktu-waktu saya bisa mati. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, ketika dokter mengatakan Bapak harus katerisasi, harus pasang ring dan sebagainya, saya katakan kepada istri saya, mati dan hidup ayah ada di tangannya Tuhan. Sebuah keputusan yang berani daripada Ishak. Ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu, Ishak pergi ke Gerar menginjak tanah yang tandus. Ketika Ishak menginjak tanah yang tandus, Ishak tidak melihat itu sebagai tanah yang tandus, tetapi Ishak percaya tanah yang tandus itu ketika diberkati oleh Tuhan akan menjadi tanah yang subur. Kesulitan, kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi, ketika kita beriman, Tuhan mau pakai itu untuk lebih memberkati dalam hidup kita. Contoh yang lain, kita boleh melihat ketika Daud menghadapi Goliat. Saudara, ketika Daud menghadapi Goliat, Daud tidak membawa sepasukan Israel untuk ngeroyok Goliat. Ya, menghadapi Goliat, Daud tidak memakai pedang yang lebih kuat. Menghadapi Goliat, Daud tidak memakai persenjataan yang ada. Dan yang menarik, pertarungan Daud dan Goliat itu disaksikan oleh banyak orang. Ini luar biasa sekali, saudara. Dan apa yang Tuhan lakukan atas kehidupan Daud, firman Tuhan dengan jelas. Dan ketika firman Tuhan itu menuliskan, maka ketika Daud pergi ke sungai dan mengambil kerikil itu, kalau tidak salah 5 atau 6 batu kerikil, ketika itu dituliskan oleh firman Tuhan, maka itu bukan menurut maunya Daud. Artinya ketika itu ditulis bahwa apa yang dilakukan oleh Daud untuk menghadapi Goliat dengan mencari kerikil di sungai, batu kecil di sungai, itu semata-mata ada gerakan Roh Tuhan yang menolong memimpin Daud. Dan saya yakin kerikil yang dipilih oleh Daud tidak sembarang pilih kerikil. Daud pasti akan mencari kerikil yang kalau boleh saya katakan mungkin bentuknya itu bulat dan mempunyai berat. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Tidak banyak hal yang dilakukan oleh Daud. Mengapa Daud berani melakukannya? Karena Daud percaya kepada Tuhan ketika Tuhan menyertai di dalam kehidupan Daud. Alat apapun, senjata apapun, sekecil apapun yang dipakai oleh Daud, maka itu boleh menjadi senjata yang mematikan. Dan benar, ketika berhadapan dengan Goliat, Goliat berkata, "Anjingkah aku? Kamu datang melawan aku dengan membawa tongkat." Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud? "Demi nama Tuhan Allahku." Ketapel itu dilemparkan, dan oleh pimpinan dan kuasa Tuhan, ketapel itu mengenai batu itu mengenai jidat daripada Goliat roboh. Saudara, jangan pernah pesimis dengan hidup ini. Hidupnya orang percaya itu adalah hidup yang optimis. Ingat, janji Tuhan untuk kita itu bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa ke masa depan yang penuh pengharapan. Orang percaya itu orang hebat, Pak. Orang percaya itu orang hebat, Bu. Orang percaya itu orang luar biasa. Karena di dalam hidupnya ada Roh Allah. Di dalam hidupnya ada kuasa Allah. Ketika kita beriman, maka Roh Allah itu yang akan menggerakkan apa yang kita imani itu menjadi nyata. Ketika kita percaya, ketika kita beriman, Roh Allah yang akan menolong, Roh Allah yang akan campur tangan, sehingga yang kita imani itu boleh terjadi. Jangan lemah, jangan goyah. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Mari pagi hari ini kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Apapun yang hari ini saya hadapi, saya percaya kemenangan sudah Tuhan jamin.
Apapun yang saya alami hari ini, berkat Tuhan lebih dari segalanya. Apapun yang saya alami hari ini, mujizat Tuhan ada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan mengangkat.